Halo sahabat Hermina, selamat datang di Observasi Hermina. Obrolan seru, varian edukatif bersama topik-topik dan narasumber-narasumber yang terkemuka di dalam bidangnya. Di episode kali ini, saya Dr. Adam Satria akan membahas tentang topik yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, yakni tentang fraktur pada lansia. Kenapa sih fraktur pada lansia? Apa sih bedanya fraktur yang terjadi pada mungkin anak muda atau masyarakat umum dengan lansia, serta apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mempersiapkan untuk kondisi agar tidak terjadi fraktur ketika sudah memasuki masa lansia. Untuk menjawabnya, kita sudah kedatangan salah satu narasumber, dokter spesialis yang sudah sering berkecimpung dalam bidangnya, spesialis ortopedi dan traumatologi, khususnya pada bidang fraktur pada lansia. Kita sudah kedatangan Dr. Dedi Firmansyah, spesialis ortopedi. Yuk kita sambut. Selamat siang, Dr. Dedi. Selamat siang, Dr. Adam. Ya. Selamat siang, pemirsa. Sahabat setia Hermina. Ya. Ya. Baik, bagaimana dok kesehatannya hari ini? Sehat-sehat ya dok? Alhamdulillah. Walaupun cuaca sekarang mungkin nggak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan, lebat. Kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Nah, baik dokter, siang hari ini kita akan membahas sedikit tentang fraktur yang terjadi pada lansia. Ya, mungkin beberapa dari sobat-sobat Hermina yang khususnya nih dok memiliki orang tua nih dok di rumah. Nggak mungkin orang tua langsung, mungkin bahkan kakek nenek atau orang yang dituakan di rumah. Itu sehari-harinya mereka kan masih beraktivitas baik mandiri maupun dibantu. Terutama itu sering berhadapan dengan situasi ini dok. Mungkin perlu sedikit pencerahan, mungkin sedikit ilmu ya dok ya, sharing sedikit tentang fraktur pada lansia itu seperti apa dan bahayanya apa. Mungkin kita masuk ke bagian yang lebih umum dulu ya dok ya. Fraktur itu sendiri apa ya dok kira-kira dalam bahasa umum ya dok? Baik, terima kasih Dr. Adam, ya, para sahabat setia Hermina sekalian. Memang ini topik yang ya, saya rasa sangat penting ya. Kenapa? Karena kita harus tahu ya, dan saya yakin juga seluruh sahabat Hermina tahu bahwa sekarang ini usia harapan hidup orang di Indonesia, ya, termasuk juga di dunia ini semakin tinggi. Ya. Mungkin kalau kita lihat sekarang rata-rata mungkin sudah 72 tahun. Ya. Tapi kalau kita bandingkan antara yang kaum ibu, ya, kaum wanita dengan pria, ya masih ada selisih kurang lebih sekitar 5 tahunan. Jadi wanita ini punya potensi usia harapan hidup yang lebih panjang. Terus apa sih hubungannya sama tadi topik kita hari ini? Yeah. Fraktur pada lansia. Kalau fraktur itu sendiri kan bahasa mudahnya adalah patah tulang. Ya. Kalau definisi di ortopedi, patah pada tulang dan juga tulang rawan. Nah, jadi kalau tulang rawan itu bisa patah. Nah, jadi itu sama-sama disebut fraktur. Pada lansia ini resiko untuk mengalami fraktur ini relatif lebih tinggi daripada orang yang masih lebih muda. Ya, kenapa? Ya, karena memang pada saat itu tulang-tulang para lansia ini pada umumnya sudah mengalami pengeroposan atau istilah medisnya osteoporosis. Tadi kan kita lihat kaitannya antara semakin banyaknya populasi warga lansia di Indonesia dan juga di dunia, resiko terjadi patah tulang pada kelompok ini tentu akan lebih tinggi. Dok, tadi kan mungkin sudah membahas sedikit tentang bagaimana perbedaan fraktur ya dok ya, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja sih yang bisa menyebabkan fraktur jadi pada lansia. Mungkin bisa dilanjut dokter. Baik, sobat Hermina sekalian ya. Tadi kita bicara penekanannya pada usia, ya, makin banyak populasi yang lansia di Indonesia ya, kemudian juga tulang yang makin keropos itu sebagai satu faktor yang penting ya untuk menentukan. Tapi ada faktor-faktor lain juga yang cukup berpengaruh ya. Pertama pada kelompok lansia ini cenderung sudah mulai terjadi gangguan keseimbangan ya, karena memang proses degeneratif ya, kemudian kekuatan otot yang sudah menurun ya. Kita juga sering melihat lansia ini sudah banyak mengalami nyeri pada persendian ya. Nyeri tulang belakang, bahu, lutut, dan lain-lain. Itu semua bisa akhirnya berkontribusi menjadi faktor yang membuat beliau-beliau ini mudah untuk jatuh. Jatuh sedikit saja di rumah ya, yang hanya dari
posisi berdiri, jatuh ke lantai, itu saja sudah cukup bisa menimbulkan terjadi fraktur pada kelompok lansia ini. Kalau dibandingkan sama Dr. Adam ya, masih muda, Pak, jatuh seperti itu mungkin paling pegel doang. Pegel. Ya, tapi kalau pada senior kita, lansia ini sudah cukup bisa menimbulkan terjadi fraktur. Ya. Fraktur pada tulang pangkal tulang paha bisa menyebabkan beliau tidak bisa berjalan, ya. Fraktur pada tulang belakang itu bisa menyebabkan selain nyeri, bisa juga menimbulkan terjadinya gangguan pada saraf tulang belakang yang misalnya terjepit, tergeser dan lain-lain. Kalau kita perhatikan ya, osteoporosis ini ya dikenal atau disebut sebagai silent disease, penyakit yang diam. Dia tidak akan menjadi suatu keluhan sampai terjadi komplikasi. Dan komplikasi osteoporosis yang paling sering adalah terjadinya fraktur. Tadi ya. Fraktur patologis istilahnya. Nah, begitu Dokter Adam. Ya, mungkin sudah cukup besar ya Dok gambaran yang digambarkan oleh Dokter Dedi tadi, dijelaskan tentang terkait fraktur pada lansia, bagaimana faktornya, penyebabnya apa saja yang memungkinkan bisa terjadi, faktor-faktornya apa saja. Nah, ketika sahabat-sahabat Hermina nih Dok, apes lah ibaratnya ya. Kok ada musibah nih yang kakek neneknya atau orang tuanya mengalami jatuh kemudian patah fraktur nih. Kalau kita nih Dok sebagai masyarakat awam mikirnya, wah kalau udah patah gitu mau dibawa ke rumah sakit, takut nanti diapa-apain, takut dioperasi Dok. Takut dioperasi, usianya udah lanjut Dok. Gitu. Nanti dioperasi resikonya besar. Akhirnya alhasil nih Dok, beberapa kasus yang mungkin saya pernah temukan, itu akhirnya kalau sudah lansia mengalami fraktur atau patah, sudah di rumah aja. Yang penting nggak sakit, yang penting nggak nyeri, yang penting nyaman. Akhirnya apa ya? Itu tadi yang dokter jelaskan. Kemandiriannya, DL-nya rendah gitu. Nah, kalau teman-teman sahabat Hermina setelah mendapatkan ilmu nih Dok, kalau memang amit-amitnya terjadi apa ya Dok harus dilakukan? Ya, okay. Tentu ya, kalau kita bicara seperti itu, tadi Dokter Adam langsung bagaimana kalau sudah mengalami. Ya, mungkin nanti setelah ini kita bicara bagaimana supaya tidak mengalami ini, atau pencegahannya. Kalau memang kita sampai mengalami ya, tentu kita harus curiga ya, kemungkinan lansia ya, orang tua kita atau jangan kita sendiri ya, kalau kita sudah masuk kelompok lansia itu mengalami ini. Contohnya yang paling sering ya sehari-hari tidak disadari tapi sudah terjadi, yaitu fraktur pada tulang belakang ya. Kalau kita perhatikan ya, khususnya pada ibu-ibu ya, kenapa ibu-ibu? Karena ini paling banyak terjadi pada kaum wanita memang ya. Merasa kenapa pakaian atau kalau misalnya muslim ya pakai baju panjang ya, gamis atau itu kok jadi kepanjangan akhirnya ya. 1 tahun, jadi saya kadang-kadang nanya ke pasien saya, ibu tahun ini sudah mendekin bajunya belum? Iya Dok, saya sudah mendekin ya. Ini bukan bajunya yang tambah panjang ya, tapi karena ibunya yang memendek, dan itu terjadi pelan-pelan ya, proses ya. Beberapa penelitian menunjukkan itu bisa sampai penurunan bisa sampai 30 cm ya, tinggi badan seorang dalam waktu antara usia 50 sampai akhirnya 80 tahunan ya. Bayangkan kalau tiap ruas tulang belakang kita menurun ketinggian sampai 50%, itu bisa turun signifikan ya pada tinggi badan seseorang. Ya. Kemudian posturnya akan makin bungkuk ya. Tapi orang jarang akan berobat kalau keluhannya seperti itu. Tapi yang paling sering adalah nyeri ya sama keterbatasan gerak. Ya. Jadi jarang orang datang karena bilang, "Dok, saya kok makin pendek." Ya, gitu. Walaupun ada juga sih yang pernah seperti itu ya. Nah, tadi kembali ke yang tadi kita bahas. Kapan kita harus curiga bahwa mungkin kita mengalami fraktur tersebut ya pada lansia tersebut ya. Jadi kalau patah secara umum ya itu umumnya akan menimbulkan rasa sakit dong, di tempat yang kita mengalami fraktur atau patah tersebut. Ya, paling tidak di awalnya. Ya, tapi perbedaannya ciri fraktur pada tulang osteoporosis pada lansia ini biasanya tidak sesakit kalau patah pada orang yang masih muda. Kenapa? Karena tenaga trauma yang dialami itu tidak perlu sehebat yang tulangnya masih keras, sehingga dengan trauma minimal ya sudah cukup bisa menimbulkan patah. Jadi secara umum dia akan mengalami nyeri di daerah tersebut. Ya. Nanti akan ada
keterbatasan gerak yang pasti, ya. Sulit menggerakkan area tersebut, ya. Karena ini seringnya di sekitar persendian, biasanya secara bentuk dia nggak terlalu berubah. Misalnya gini, kalau kita patah di pertengahan sini, kelihatan kan, bengkok langsung digerakin. Nah, tapi kalau patahnya di dekat pergelangan tangan, ya paling sering ya pangkal tulang lengan, ya, atau tulang belakang, ya, atau di pangkal tulang paha tadi, secara bentuk tidak terlalu berubah, tapi pasti sedikit banyak akan ada nyeri, ya, kemudian biasanya ada pembengkakan, ya, kemerahan, jadi tekan, keterbatasan gerak. Nah, ini seperti itu, ya. Kita harus curiga ini ibu kita ini biasanya jalan, kok sekarang kok nggak bisa jalan, ya, mengeluh, digerakkan sendiri, kakinya, pahanya nyeri, ya. Lebih kalau kita sudah ada pembengkokan, pemendekan, atau posisi yang tidak seharusnya. Nah, itu kita harus curiga ini mungkin mengalami suatu patah pada tulang tersebut, ya. Kalau pada tulang belakang, bisa juga disertai gejala karena adanya penekanan atau gangguan pada saraf yang ada di situ. Misalnya kok jadi mati rasa, ya, di daerah pinggang ke bawah, ya, atau jadi kesemutan, ya, atau sampai nggak bisa digerakin. Nah, seperti itu, ya, karena memang tulang belakang itu sangat dekat posisinya dengan saraf yang ada di situ. Nah, kalau ada seperti itu, ya tentu kita harus tanya, ya, apakah ada riwayat trauma, jatuh, kepleset, dan lain-lain, ya. Seringkali ya pasien-pasien saya, dia di rumah nih ada cucu nih, ya. Oh, cucu kan suka ada mainan yang nyebar di mana-mana segala macam. Ya, beliau bangun, tidur, mau ke kamar mandi, jalan, ke sandung bersama mainan, jatuh, ya. Kadang-kadang terkait dengan gangguan keseimbangan, baru bangun mau ke kamar mandi juga, kadang-kadang malam, ya, orang tua sering bangun malam, ya, kamar mandi, karena beliau mungkin sudah agak terdesak, ya, buru-buru langsung bangun, langsung berdiri. Nah, itu juga suatu yang kita harus waspada atau tidak dianjurkan. Jadi kalau seperti itu, duduk dulu, beliau sudah stabil, ya, penyesuaian tekanan darah, keseimbangan itu, baru bangun, ya, berjalan. Itu bisa mengurangi resiko untuk mengalami jatuh yang bisa berujung pada fraktur pada lansia tersebut. Itu. Dan kalau memang sudah terjadi nih, Dok, ya Pak, berarti baiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Setiap kita punya kecurigaan seperti itu, ya kita harus bawa, ya. Apakah nanti akan pasti dioperasi? Nah, itu tentu itu suatu hal yang akan diperiksa secara teliti, ya, oleh dokter yang menangani, ya, di rumah sakit manapun juga, ya, apalagi di Hermina sini, ya. Betul. Kita akan evaluasi dulu, ya, apakah beliau ini pertama memang mengalami fraktur seperti itu juga. Kemudian apa sih manajemen yang mungkin paling tepat untuk pasien-pasien tersebut, ya. Tidak seluruhnya kita akan anjurkan untuk operasi, ya. Nah, tetapi tujuan utama penanganan daripada patah tulang, ya, apalagi pada lansia ini adalah satu, itu kita berusaha untuk menghilangkan nyerinya, ya. Kemudian mengusahakan agar beliau ini bisa secepat mungkin kembali pada level aktivitas sebelum mengalami patah tulang tersebut, ya. Dan itu memang kalau terkait dengan sendi, apalagi sendi yang terkait untuk menumpu, ya, untuk berjalan seperti di pangkal tulang paha, ya, seringkali pilihan terbaiknya adalah memang melakukan tindakan operasi, ya, operasi penggantian sendi, ya, bukan operasi untuk pemasangan pen, ya. Tapi kalau di pergelangan tangan, ya, atau di bahu, ya, itu seringkali tidak harus dilakukan operasi pemasangan pen. Kita bisa bantu hanya dengan pasang gips saja, ya, bahkan kadang-kadang cukup dengan support saja. Untuk tulang belakang, ya, banyak juga opsi, ya. Kalau memang tulang belakangnya patah sehingga sangat kolaps, ya, ada tindakan namanya disuntik, ya, dengan suatu zat khusus yang berfungsi untuk mensupport tulang tersebut agar tidak kolaps. Ya, tentu selain itu nanti ada terapi dengan obat-obatan juga. Baik, nah sahabat-sahabat Hermina, jangan terlampau khawatir nih, ibaratnya ketika memang amit-amitnya terjadi, saya takut untuk dibawa ke rumah sakit, saya takut dioperasi. Datang ke Rumah Sakit Hermina Bekasi, ke Poliklinik Wellness, lantai 5,
poli Dokter Dedi nanti akan dievaluasi terlebih dahulu apakah perlu dilakukan tindakan atau tidak, karena terapinya tidak semuanya tentang operasi. Ada juga terapi-terapi yang sudah dijelaskan Dokter Dedi, dan tentunya semua terapi yang akan dipersiapkan sudah dengan pertimbangan penuh baik dari bidang ortopedi ataupun bidang geriatri. Seperti itu. Baik dokter, kita sudah berbicara sedikit tentang bagaimana mengatasi, Dok ya. Nah, otomatis sahabat-sahabat Hermina juga pengen tahu bagaimana mencegah. Ya. Nah, bagaimana nih dok? Mungkin bisa dari usia saya nih dok, atau mungkin dari usia dokter Dedi mungkin sudah menabung banyak. Nah, baik masa tulang, masa ototnya dok, kan di podcast sebelumnya kita membahas sarkopenia ya dok ya. Kita seumuran ya dok. Bisa jadi dok, bisa jadi. Karena di podcast sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang sarkopenia dok. Nah, itu sudah dibahas bagaimana menabung otot. Nah, ini bagaimana mungkin menabung tulang. Nah, bagaimana dok? Bisa dijelaskan dok? Ya, terima kasih dokter Adam. Jadi kalau pakai istilah menabung nih, mungkin para sahabat Hermina lebih cun, wah ini tabungan ini. Ya. Makin rajin menabung, nanti tuanya jadi kaya ya. Gitu. Ya, Ya, ini kurang lebih ya bisa dibilang tepat ya. Nah, cuman tulang ini kita harus pahami, ini bukan suatu benda yang mati ya, walaupun dia keras ya, seperti kayu kerasnya gitu ya, tapi ini suatu benda hidup yang bagian dari tubuh kita yang akan mengalami naik turun ya. Orang yang keropos itu tidak harus orang sudah tua ya, seorang yang muda ya, ada juga yang dari lahir sudah keropos karena memang ada gangguan metabolisme tulang. Ya, bisa karena memang kelainan gen atau kekurangan vitamin termasuk juga vitamin C, vitamin D, ya, kekurangan intake dan lain-lain. Ya. Bisa juga tulangnya pada dasarnya normal, tapi mengalami suatu penyakit ya, yang membuat seseorang tersebut harus berbaring. Ya. Terus misalnya kita berbaring 2 minggu saja, itu tulang kita akan sudah mulai mengalami penurunan massa atau kepadatannya. Ya. Sehingga betul sekali Dr. Adam, kita harus menabung tulang. Kapan menabungnya waktunya? Mulai dari sedini mungkin. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita dengan melakukan aktivitas yang cukup, ya, tidak berlebihan, ya, cukup. Kemudian intake nutrisi yang ideal, ya, yang seimbang, kadar kalsiumnya cukup, ya, kemudian vitamin D dan juga nutrisi lain, ya. Aktivitas yang cukup. Nah, metabolisme tulang ini ya, kita akan mencapai puncak kepadatan ya tulang itu rata-rata pada usia 30-an. 30 tahun. 30-an. Setelah itu, secara alamiah kita pelan-pelan akan mengalami penurunan kepadatan massanya. Hanya bedanya ada yang turunnya curam, ya, cepat, ada yang pelan-pelan. Ya. Kalau yang turunnya landai, ya, pada umur 80-an mungkin dia belum sempat jatuh pada kondisi osteoporosis. Ya, tapi kalau dari masa muda tadi kita tidak mempunyai tabungan kepadatan tulang yang cukup, ya, umur 50-an mungkin sudah bisa mengalami osteoporosis. Ya. Kaum wanita itu mempunyai fase di mana akan terjadi percepatan ya, kehilangan. Rata-rata kita hilang kepadatan tulang sekitar 1-2% per tahun. Ya. Nah, pada wanita ya, usia menopause sampai 5-7 tahun pertama, pas menopause itu kehilangan massa tulang itu bisa sampai 5% per tahun. Nah, tadi betul ya, kita tabung tulang kita supaya nanti pada saat sudah lansia, ya, itu tidak harus sudah jatuh dengan osteoporosis. Ya. Apakah ada kata terlambat untuk nabung tulang? Nah, gimana? Tidak ada kata terlambat 100%. Ya. Tadi kita bicara kepadatan tulang kita harus upayakan pada saat usia-usia puncak tersebut. 30-an berarti ya dok. Tapi kalau tidak, kita mulai dari sekarang tidak masalah. Ya, tetap ya. Karena itu bagian dari proses metabolisme yang terus terjadi. Ya. Tadi syaratnya 3 dok ya. Harus intake yang cukup. Ya. Berapa banyak sih kita perlu minum kalsium, vitamin D dan lain-lain. Ya. Nah, kapan minumnya dan juga aktivitas yang cukup ya. Tidak semua jenis olahraga itu cocok untuk memadatkan tulang. Jadi intinya olahraga yang bisa memberikan loading atau pembebanan pada tulang kita tersebut. Ya. Ada olahraga yang bagus tapi dia lebih bersifat untuk menguatkan otot. Ya. Contoh renang, ya. Itu pada otot rangka itu kuat, bagusnya, termasuk otot pernapasan, otot jantung dan lain-lain. Tapi
manfaat dia untuk membadankan tulang itu tidak akan sebaik seperti olahraga lari atau olahraga lain yang sifatnya memberikan pembebanan atau loading pada tulang-tulang kita. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Hermina yang mungkin masih mageran ini, masih rebahan kerjaannya ya dok ya. Mulai dari usia muda sudah harus mulai beraktivitas fisik. Karena tabungan kita ketika masa muda itu akan menentukan nanti pada masa lansia kita ingin menikmati, sudah kerja-kerja keras, ngumpulin duit, masa nggak dinikmatin ya dok ya? Betul sekali. Nah, mungkin dok, tadi sudah dijelaskan dok bagaimana pencegahannya dok ya, baik dari aktivitas fisik yang berupa loading untuk masa beban tulang, kemudian suplementasi ya dok ya, seperti asupan kalsium, asupan vitamin D, baik dari usia 30 ya dok ya, di mana dia merupakan masa prime-nya dari si tulang, ataupun misalnya dokter sudah bilang ya nggak ada kata terlambat ya dok buat orang tua atau kakek nenek yang mungkin masa mudanya nggak sempet nih dok nabung-nabung tulang ibaratnya yang capek kerja dan lain sebagainya, bisa ya dok ya, masih bisa ya bahwa untuk melanjutkan dan tetap memperkuat dari tulang ini. Nah, mungkin untuk menutup dok, apa pesan untuk sahabat Hermina agar bisa menjaga dari kekuatan tulang dan agar tidak menjadi ini dok fraktur-fraktur ya ke depannya, mungkin baik yang tadi dokter bilang dari yang trauma minimal, aktivitas minimal bisa menyebabkan, bahkan kegiatan ringan ya dok tadi, batuk aja bisa nyebabin ya dok. Bisa kan, betul. Tulang belakang. Makanya apa nih dok pesan-pesan buat sahabat Hermina dok? Baik dokter Adam. Jadi apa yang kita tuai sekarang itu tentu hasil dari apa yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun sebelumnya. Ya. Termasuk juga dalam hal ini resiko kita untuk mengalami fraktur pada geriatri atau lansia ini. Ya. Yang penting adalah kita berusaha untuk mendapatkan kepadatan tulang yang seoptimal mungkin ya, pada saat usia kita ya. Kapan? Pada umur 10 tahunan sampai kurang lebih 18 sampai 20 tahun ya, kita jaga terus sampai 35 tahunan. Nah, kemudian kita jaga dengan meyakinkan bahwa kita tetap aktif ya. Kena sinar matahari ya. Kemudian asupan daripada kalsium, vitamin D yang memadai. Memadai itu bukan berarti harus sangat banyak, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita kenal ada beberapa faktor risiko yang memudahkan orang untuk mengalami osteoporosis, dok. Ya, ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, contohnya nggak bisa modifikasi ya tentu jenis kelamin. Ya, kalau sudah wanita ya tetap jadi wanita kan. Ya, bisa juga diganti dok ya. Kemudian faktor daripada gen, ya, genetik, ras dan lain itu ada perbedaan. Ya. Tapi pola hidup ini yang sangat penting. Ya. Hindari merokok, ya. Berhenti merokok, istirahat cukup. Ya. Bagaimana kita melakukan pola hidup yang sehat, hindari stres dan tetap aktif, hindari sedentary life. Ya. Satu lagi. Kalau kita sudah punya faktor-faktor risiko tersebut, ya, sudah merasa kok sering sendi-sendi saya, ya, tulang belakang kok sering ngilu-ngilu, ya, badan kita jadi lebih pendek, ya, makin pendek, gitu. Mungkin sudah waktunya kita untuk melakukan check up, ya, periksa kepadatan tulang kita. Ya, ada suatu alat namanya DEXA, kita bisa ukur ini sekarang berapa kepadatan tulang kita, sehingga bisa dilakukan upaya untuk memperbaiki. Jangan sampai nunggu kita keburu patah, baru kita lakukan upaya untuk membadarkan tulang kita kembali. Karena itu juga tidak selalu mudah ya, untuk mengembalikan kepadatan tulang pada lansia yang sudah keburu mengalami patah tulang. Nah, makanya tadi intinya beliau ini, lansia yang fraktur ini harus segera kita kembalikan secepat mungkin ke kondisi bisa melakukan mobilisasi. Karena itu akan menentukan supaya beliau ini tidak jadi tambah keropos tulangnya. Nah, makanya tindakan operasi aimnya adalah kembali pasien ini segera kepada level aktivitas minimal sebelum beliau mengalami patah tulang tersebut. Baik. Ya, terima kasih Dr. Dedi Firmansyah, spesialis ortopedi untuk penjelasannya pada siang hari ini. Semoga
ilmu atau pemateri yang kita share pada siang hari ini membuat kita, baik yang masih muda maupun yang sudah lansia, lebih aware lagi dan lebih waspada ibaratnya terhadap kasus fraktur pada geriatri ini, dan mudah-mudahan kita menjadi individu yang mandiri, kuat, dan bisa menikmati masa tua lebih baik lagi. Ya. By the way, ada kabar baik ini untuk sahabat Hermina. Rumah Sakit Hermina Bekasi sedang mengembangkan layanan unggulan terbaru, yakni Wellness and Body Performance Clinic. Nah, salah satunya itu adalah program Wellness Geriatri yang langsung ditangani oleh dokter yang berpengalaman terhadap bidang geriatri. Salah satunya adalah Dr. Dedi Firmansyah, spesialis ortopedi. Nah, di situ kita tidak hanya sekedar konsultasi saja nih, bisa juga untuk pemeriksaan penunjang seperti komposisi tubuh, bahkan bagaimana kita menerapkan program latihan agar kita bisa menjadi geriatri yang sehat. Tidak hanya geriatri, kita sejak muda juga bisa melakukan konsultasi di wellness geriatri ini. Jadi kalau memang sahabat Hermina punya orang tua, kakek nenek, atau kerabat lain, janganlah ragu, langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Bekasi untuk mendapatkan pelayanan optimal yang terbaik dan terkemuka di bidangnya. Ikuti terus Observasi Hermina untuk mendapatkan informasi kesehatan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.